Di sebuah sudut kota kecil bernama Sukaraya, di mana rel kereta membelah permukiman padat seperti garis nasib yang tak bisa dihapus, berdirilah sebuah rumah bambu tua. Atapnya dari seng berkarat, dindingnya dari papan tipis yang sebagian sudah bolong. Disitulah tinggal 3 jiwa yang sederhana, Lani, Lina, dan Nenek Rukiem. Sepasang anak kembar berusia 12 tahun dan seorang nenek renta yang menjadi satu-satunya keluarga mereka di dunia ini. Pagi di tempat itu tidak pernah benar-benar tenang. Suara lokomotif yang meraung setiap pukul 5 menjadi alarm alami yang membangunkan siapapun. Tak ada jam wekar, tak ada ponsel, hanya suara besi beradu yang menggema bersama hawa dingin yang menusuk tulang. Saat itu, Lani biasanya bangun lebih dulu. Bocah lelaki itu bergerak pelan agar tak membuat atap seng di atasnya berderit. Dari kasur tipis di lantai tanah, ia menatap langit-langit yang menghitam oleh asap tungku, lalu menghela napas panjang. Di sebelahnya, Lina masih meringkuk dalam selimut tipis, namun begitu Nenek Rukia memanggil, gadis kecil itu langsung bangun. "Lani, Lina, ayo nak, matahari sebentar lagi keluar, kerupuknya harus dijemur duluan." Suara Nenek Rukiem serak tapi lembut. Dari dekat tungku, perempuan tua itu sudah sibuk menyalakan api dengan potongan kayu dan sabut kelapa. Api kecil menari-nari, memantulkan cahaya jingga di wajahnya yang keriput, tetapi penuh kasih. 2 bocah kembar itu langsung bangun. Kasur tipis digulung, bantal dari lipatan baju ditumpuk ke sudut ruangan. Mereka tahu, setiap menit pagi sangat berharga. Di samping dinding bambu, sudah tersandar nampan-nampan besar dari anyaman rotan, wadah untuk menjemur kerupuk mentah yang mereka buat semalam. Lani mengangkatnya satu persatu keluar rumah, sedangkan Lina membantu menata kerupuk basah di atasnya. Gerakan mereka cepat dan terlatih. Setiap potongan kerupuk ditata rapi, seolah mereka sedang menata masa depan. Bagi mereka, kerupuk bukan sekedar makanan ringan. Ia adalah hidup. Ia adalah harapan yang bisa mereka genggam setiap hari. Begitu selesai, keduanya mencuci tangan di ember kecil di samping rumah. Airnya dingin, menusuk seperti besi, tapi mereka sudah terbiasa. "Cepat mandi, nanti terlambat sekolah," kata nenek mereka. Di belakang rumah bambu itu, ada bilik darurat berlapis terpal biru yang menjadi kamar mandi, sekaligus tempat mencuci pakaian. Tak ada gentong air, hanya ember dan gayung plastik yang warnanya sudah pudar. Namun di sanalah, 2 anak kecil itu membersihkan diri sebelum berangkat menuntut ilmu. Sarapan mereka sederhana, nasi hangat dengan sepotong ikan asin dan sambal terasi. Kadang, jika sedang mujur, ada telur dadar tipis yang dibagi 3. Nenek Rukiam selalu memastikan cucunya makan dulu sebelum berangkat, meski ia sendiri sering menahan lapar. "Belajar yang rajin nak, biar hidup kalian nanti nggak sesusah nenek," katanya sambil menatap mereka penuh doa. Seragam putih merah Lani dan Lina sudah mulai pudar warnanya, tapi bersih dan terlipat rapi. Di bagian lutut celana Lani ada tambalan kecil, hasil jahitan neneknya. Sepatu mereka bukan sepatu, melainkan sandal jepit yang talinya disambung dengan karet gelang. Tapi di wajah mereka, tak ada rasa malu, ada semangat, ada tekad yang lebih kuat dari baja. Sekolah mereka terletak 2 kilometer dari rumah. Jalan yang mereka lewati bukan jalan mulus, melainkan gang becek yang diapit rumah-rumah besar berpagar tinggi. Setiap pagi, Lani dan Lina berjalan beriringan, membawa tas lusuh berisi buku tipis dan 1 pensil yang sudah tinggal separuh. Dari balik pagar besi rumah-rumah mewah, sering tampak anak-anak seusia mereka sedang sarapan dengan susu dan roti. Kadang, ada yang naik mobil bersama orang tua mereka. Lani hanya menatap sekilas. Ia tak iri, tapi hatinya berjanji, suatu hari nanti, ia juga akan hidup layak dengan caranya sendiri. Sesampainya di sekolah, mereka selalu menjadi yang paling rapi di antara murid lain, meskipun perlengkapan mereka seadanya. Guru-guru menyayangi keduanya karena ketekunan dan sopan santun mereka. Nilai-nilai mereka tinggi dan tak pernah ada keluhan. Di jam istirahat, saat anak-anak lain membeli jajanan, Lani dan Lina membuka bekal mereka, nasi putih dan sambal. Mereka makan perlahan, duduk berdua di bawah pohon flamboyan. Teman-teman mereka tahu kondisi mereka, tapi Lani dan Lina tak pernah minta belas kasihan. "Kalau besar nanti kamu mau jadi apa?" tanya Lina suatu kali. Lani tersenyum kecil. "Aku mau jadi orang yang bisa bangun rumah buat nenek, rumah yang gak bocor waktu hujan."
Kalau aku mau jadi dokter, kata Lina, biar bisa ngobatin nenek kalau sakit. Mereka tertawa kecil, menatap langit biru yang cerah. Di mata mereka, dunia masih sederhana, kerja keras, belajar, dan cinta keluarga. Setelah jam sekolah usai, mereka bergegas pulang. Sebelum kembali ke rumah, keduanya selalu mampir ke warung milik Pak Warto, seorang tetangga yang sudah seperti keluarga sendiri. "Assalamualaikum Pak," sapa mereka serentak. "Waalaikumsalam, wah bocah kembar rajin ini datang lagi," jawab Pak Warto sambil tersenyum. Ia sudah menyiapkan karung kecil berisi kerupuk mentah. Mereka mengambilnya secara utang, membayar setelah hasil jualan terkumpul. Kepercayaan seperti itu adalah harta berharga bagi keluarga kecil itu. Sore menjelang, rumah bambu itu kembali hidup. Nenek Rukia menggoreng kerupuk satu persatu dalam wajan besar. Minyak panas berdesis, mengubah potongan kecil putih menjadi lembaran renyah keemasan. Lani membantu meniriskan, Lina mengemasnya dalam plastik. Aroma gurih memenuhi udara, bercampur dengan suara kereta yang melintas tak jauh dari situ. "Sudah siap, Nek," kata Lani. Mereka mengisi keranjang rotan dengan bungkusan kerupuk seribuan, lalu bersiap menuju taman kota. Nenek Rukiem menatap cucu-cucunya dengan mata yang berkaca-kaca. "Hati-hati di jalan, jangan lupa sholat maghrib ya." Taman Sukaraya selalu ramai setiap sore. Orang-orang berolahraga, anak-anak bermain, pasangan muda duduk di bangku menikmati matahari tenggelam. Di antara mereka, dua bocah kecil berjalan membawa keranjang besar. Kerupuk gurih 1000 Bu, ayo beli," seru Lina dengan suara lantang. Lani menyusul dengan senyum sopan. "Kerupuknya renyah Bu, baru digoreng." Suara mereka berbaur dengan hiruk pikuk taman. Kadang mereka mendapat tatapan iba, kadang pujian, tapi keduanya tak peduli. Mereka tahu, setiap bungkus yang terjual adalah langkah kecil menuju mimpi. Sore itu, seperti hari-hari sebelumnya, sebuah mobil hitam mewah melintas pelan di jalan dekat taman. Warnanya mengkilap, mencerminkan langit jingga senja. Dari balik kaca gelapnya, tampak samar sosok seorang wanita elegan bergaun putih. Wajahnya lembut, namun tampak menyimpan kesedihan yang dalam. Ia menatap dua anak kecil itu lama sekali, seolah sedang mencari sesuatu dalam diri mereka. Suaminya, Bram, sering bertanya, "Kenapa kamu selalu ingin lewat taman itu, sayang?" Riana hanya menjawab pelan, "Entahlah, rasanya seperti ada yang memanggil." Malamnya, setelah semua kerupuk terjual, Lani dan Lina pulang dengan langkah ringan. Mereka menghitung hasil jualan sambil tertawa kecil. Uang seribuan yang lusuh, mereka tata rapi. Sebagian disisihkan untuk modal, sebagian untuk kebutuhan harian. Saat sampai di rumah, Nenek Rukiem sudah menunggu di depan tungku, menjerang air untuk teh. Ia menyambut cucu-cucunya dengan senyum hangat. "Bagaimana hasilnya, Nak?" jawab Lina. "Hari ini banyak yang beli. Alhamdulillah," gumam sang nenek, mengusap kepala keduanya. Ia menatap mereka penuh cinta, seolah takut kehilangan. Malam itu, 3 generasi itu duduk bersama di bawah cahaya lampu redup. Mereka minum teh panas dan bercerita tentang hari mereka. Tak ada televisi, tak ada hiburan, tapi tawa mereka memenuhi ruangan. Saat hujan turun dan menetes dari lubang-lubang di atap seng, mereka bergeser sedikit, merapat di satu tempat yang kering. Itulah rumah bagi mereka, kecil, rapuh, tapi penuh cinta. Namun di tempat lain, di rumah besar bercat putih di atas bukit, Riana Sastrowijoyo tak bisa tidur. Wajah dua anak kembar itu terus muncul di pikirannya. Ia membuka album foto lama yang disimpan di lemari, memandangi selembar foto dua bayi mungil dengan selimut biru dan merah muda. Foto itu adalah satu-satunya kenangan dari masa lalu yang ia simpan diam-diam. 10 tahun lalu, dalam situasi sulit, ia kehilangan kedua bayinya. Rumah sakit mengatakan, keduanya meninggal dalam proses evakuasi setelah kebakaran kecil di ruang bersalin. Tapi jenazahnya tak pernah ia lihat. Sejak itu, hatinya selalu merasa hampa. Dan kini, dua pasang mata yang mirip itu muncul di hadapannya. Sama, bahkan terlalu sama. Riana memegang dadanya yang berdegup cepat. "Tuhan, apakah mungkin?" Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel dan menghubungi asistennya. "Dina, besok pagi cari tahu tentang dua anak kembar penjual kerupuk di Taman Sukaraya. Aku ingin tahu siapa mereka, di mana mereka tinggal, semuanya." Dina, begitu selesai menelusuri informasi tersebut, Riana sangat terkejut. Keluarga yang selama ini begitu kecil, tapi kini berjumpa dengan takdir berbeda. Keesokan harinya, kehidupan di pinggir rel itu berjalan seperti biasa. Lani dan Lina kembali menjemur kerupuk, pergi sekolah lalu berjualan. Mereka tidak tahu bahwa seseorang sedang menelusuri jejak langkah mereka. Riana, dengan diam-diam, datang ke taman di jam yang sama.
Kali ini, ia turun dari mobilnya. Ketika ia berjalan mendekat, Lani yang sedang menata dagangan menatapnya heran. Wanita itu berhenti di depan mereka. "Nak, ini kerupuk buatan kalian," suaranya lembut sedikit bergetar. "Iya Bu," jawab Lina, "baru digoreng sama nenek." Riana menatap wajah mereka lebih lama, dan tanpa bisa menahan diri, ia berlutut, memeluk keduanya sambil menangis. Orang-orang di taman menatap bingung, tapi Riana tak peduli. Ia hanya bisa memeluk erat dua bocah yang tak ia kenal, namun terasa begitu dekat. Lani dan Lina kaget, tapi mereka tak melawan. Pelukan itu hangat, seperti pelukan yang pernah mereka rindukan tapi lupa dari siapa. "Kenapa Bu?" tanya Lani pelan. Riana mengusap air matanya. "Maaf, aku hanya..." "Kalian mengingatkan aku pada seseorang yang pernah aku cintai." Hari-hari berikutnya berubah. Riana sering datang ke gubuk mereka, membawa makanan dan pakaian. Awalnya Lani dan Lina canggung, tapi Nenek Rukia menyambut dengan hati terbuka. Suatu sore, Riana memberanikan diri bertanya, "Bu Rukiem, dari mana asal anak-anak ini dulu?" Sang nenek terdiam lama. "Mereka kutemukan 10 tahun lalu, di pinggir stasiun lama. Waktu itu malam hujan. Ada bayi kembar dibungkus kain di dekat rel. Aku angkat, aku rawat. Aku pikir mungkin itu sudah takdir. Aku nggak tahu siapa orang tuanya." Riana menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa suara. Dunia seakan berhenti berputar. Semua potongan masa lalu bersatu. Rumah sakit, kebakaran, bayi yang hilang, dan 2 anak kembar penjual kerupuk. Ia tahu, tanpa perlu tes darah, bahwa 2 anak itu adalah darah dagingnya sendiri. Namun ia tidak langsung mengungkapkan semuanya. Ia tahu hidup tak sesederhana itu. Ada waktu, ada proses. Yang penting baginya adalah mereka bahagia. Beberapa bulan berlalu, Riana perlahan membantu keluarga kecil itu tanpa mengubah kesederhanaan mereka. Ia membangunkan rumah baru untuk Nenek Rukiam tak jauh dari sana. Rumah kecil tapi kokoh dengan atap genteng dan lantai semen. Lani dan Lina kini bisa belajar lebih nyaman dan Mbah Rukiam tidak lagi khawatir kebocoran saat hujan. Suatu malam, di teras rumah baru itu, Riana duduk bersama mereka. Lampu pijar menggantung lembut di langit-langit. "Nak," katanya pelan, "kalian tahu, hidup kadang memisahkan orang-orang untuk sementara. Tapi kalau hati tetap bersih, Tuhan akan mempertemukan lagi." Lani menatapnya bingung, tapi Lina hanya tersenyum, seolah mengerti sesuatu yang belum bisa dijelaskan. Dalam hati, Riana berjanji, entah mereka tahu atau tidak, ia akan selalu menjadi pelindung bagi 2 anak itu. Karena darah, cinta, dan takdir ternyata tak pernah benar-benar bisa dipisahkan oleh waktu. Dan di pinggir rel itu, tempat dulu gubuk tua mereka berdiri, kini hanya tersisa rumput hijau yang tumbuh damai, saksi bisu dari perjalanan panjang 2 bocah kembar yang pernah berjualan kerupuk untuk bertahan hidup, sebelum akhirnya menemukan kembali arti rumah yang sesungguhnya.